Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mendemonstrasikan percobaan alat kami, yaitu percobaan efek Doppler pada gelombang ultrasonik. Tujuan dari percobaan kami yaitu yang pertama, menunjukkan terjadinya efek Doppler. Yang kedua, yaitu mengetahui pengaruh kecepatan sumber terhadap frekuensi pendengar. Yang ketiga, yaitu menunjukkan pengaruh arah gerak sumber terhadap frekuensi pendengar. Percobaan efek Doppler pada gelombang ultrasonik, alat-alat yang dibutuhkan diantaranya yaitu yang pertama lintasan dengan mistar sepanjang 2 meter. Kemudian transmitter sebagai sumber, dan receiver sebagai penerima atau pendengar, dan rangkaian mikrokontroler, power supply sebagai sumber tegangan, motor DC sebagai penggerak lintasan, dan laptop untuk menampilkan data dan grafik. Langkah-langkah dari percobaan ini yaitu yang pertama, kita siapkan alat dan bahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kita rangkai alat dan bahan. Yang pertama, kita hubungkan mikrokontroler dengan lintasan. Kita hubungkan kabel penjepit buayanya. Yang merah dihubungkan ke merah, yang hitam dihubungkan ke hitam. Nah, setelah itu kita hubungkan rangkaian di receiver ke mikrokontroler, yaitu yang pertama kabel merah dan putih ini kita hubungkan ke A2 yang ada di mikrokontroler. Nah, setelah itu kita menyambungkan kabel yang untuk LED, ada dua, yaitu biru dan orange. Ini ada tulisannya LED. Yang biru kita letakkan di ground. Ini ada tulisannya ground. Sedangkan yang oranye kita letakkan di 3,3 volt. 3,3 volt. Nah, setelah itu kita rangkai kabel fotodiode. Sama, ada dua juga, biru dan orange, tapi kebalikannya, yang biru kita letakkan di ground. Ini ground. Yang oranye maksud saya kita letakkan di ground, terus yang biru kita letakkan di 5 volt. Nah, setelah itu kabel yang terakhir, kabel merah 2 ini ada nomornya, nomor 1 dan 2. Nomor 1 kita letakkan di A0 pada mikrokontroler. Sedangkan nomor 2 kita letakkan di A1. Nah, apabila sudah terangkai seperti ini, kita pastikan kalau rangkaian ini benar. Untuk memastikannya yaitu dengan menghubungkan USB dari mikrokontroler ke laptop yang telah disediakan, laptop atau notebook. Nah, apabila lampu LED yang ada di sebelah sini dan sebelah sana menyala, berarti rangkaian yang telah kita rangkai tadi sudah benar. Nah, selanjutnya kita rangkaikan pada stop kontak. Begitu juga dengan power supply-nya. Nah, selanjutnya
kita tentukan arah dari percobaan yang kita inginkan, apakah itu maju atau mundur. Nah, apabila kita ingin melakukan percobaan dengan arah maju, terlebih dahulu kita rangkai power supply ke motor DC. Yang hitam di atas, yang merah di bawah. Kemudian setelah kita pasangkan alat-alatnya tadi, kita sekarang akan mempersiapkan program yang akan digunakan untuk menampilkan grafik pada LCD atau layar laptop ini. Oke, yang pertama kita akan memilih folder serial port interface. Ya, kita buka lah. Kemudian kita pilih bin, debug, dan kita pilih serial port interface lagi. Nah, di sini akan muncul beberapa folder, namun kita akan pilih folder pada lembar Excel ini yang akan menyimpan data yang kemudian nanti setelah dilakukan percobaan, data tersebut akan disimpan dalam bentuk Excel. Data Excel ini bisa dipersiapkan sebelumnya. Di sini kita akan coba buka dulu. Nah, ini muncul tampilan untuk grafik yang akan muncul pada percobaan ini. Tampilannya seperti ini. Beberapa bagian yang ada di sini yaitu yang pertama, di sini ada time sampling. Kita bisa mengaturnya dalam ukuran milisekon. Di sini kita tentukan 500 milisekon di sebelah sini, atau setengah sekon ya. Kemudian, nah untuk yang sebelah sini ini akan muncul menunjukkan nilai menunjukkan nilai frekuensi yang sesuai dengan diterima oleh receiver. Kemudian yang sebelah sini akan menunjukkan gambar grafik yang muncul ketika transmitter bergerak mendekati receiver atau ketika pemancar mendekati atau ketika sumber bunyi bergerak mendekati kemudian pendengar. Di sebelah sini, di sebelah grafiknya sini akan muncul angka-angka. Ya, angka ini akan menunjukkan besarnya frekuensi yang ditampilkan pada LCD ini atau yang diterima oleh sumber. Di sini kita bisa mengatur besar frekuensi sesuai yang dibutuhkan. Untuk gelombang ultrasonik ini digunakan frekuensi sebesar 40.000 Hz. Maka di sini kita bisa menambah ukuran frekuensinya pada grafik ini sampai 40.000 Hz. Nah, kemudian ketika percobaan dilakukan, kita bisa menghubungkan tampilan pada LCD ini dengan data hasil percobaan ketika kita mengeklik tombol connect yang ada di sini. Ada di layar ini. Tombol connect, kita klik, maka program ini akan mulai mencatat data yang dihasilkan pada percobaan. Kemudian untuk tombol yang disconnect ini, disconnect yang di bawahnya ini, kita dapat mengeklik ketika kita ingin menyimpan data pada lembar Excel yang berbeda. Sekarang kita akan mencoba pergerakan dari sumber ini. Awalnya kita akan mencoba pergerakan sumber dengan sumber berjalan maju atau mendekati pendengar. Kita jalankan untuk yang di tegangannya
mulai di on kan. Ini ada tombol power di sini. Untuk menjalankannya kita pencet saja. Ya, seperti itu tadi ketika sumber bergerak maju atau mendekati pendengar. Nah, kabel di sini harus dipegang karena nanti ketika sumber berjalan ditakutkan ini akan tersangkut pada lintasan. Maka kabel ini harus dipegangi. Kemudian sekarang kita akan mencoba ketika sumber menjauhi pendengar. Sebelumnya kita ubah dahulu kabel yang hitam di bawah, sedangkan yang merah di atas, kebalikan dari yang maju tadi. Nah, setelah itu kita jalankan lagi, kita coba mundur. Ya, seperti itu. Namun pada praktiknya nanti kita akan mulai menghitung ketika sumber bergerak dari sini. Nanti ketika sumber ini mulai bergerak dicatat mulai dari sini. Kita dapat melihat jaraknya dengan mistar. Mulai dari sini, kemudian akan dicatat sampai sumber ini melewati lintasan dan berhenti pada daerah sini. Untuk menghitung jaraknya, kita bisa melihat mistar. Demikianlah langkah-langkah percobaan efek Doppler pada gelombang ultrasonik ini. Nah, berikut kita saksikan video percobaan yang telah kami lakukan.
Demikianlah percobaan efek Doppler pada gelombang ultrasonik ini. Nah, di sini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, pada percobaan ini terjadinya efek Doppler ditunjukkan dengan adanya perubahan frekuensi yang dihasilkan oleh pendengar ketika sumber bergerak relatif terhadap pendengar. yang kedua, Pengaruh kecepatan terhadap perubahan frekuensi dapat ditunjukkan dengan semakin besarnya kecepatan sumber, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. yang ketiga, Untuk pengaruh arah gerak sumber terhadap frekuensi yang diterima oleh pendengar dapat ditunjukkan ketika sumber bergerak mendekati pendengar, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin besar. Sedangkan ketika sumber bergerak menjauhi pendengar, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin kecil. nah demikianlah kesimpulan dari percobaan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.